Di era yang semakin maju, hampir semua orang menggunakan sosial media untuk berkepentingan baik bisnis maupun komunikasi. Kali ini, para pengguna sosial media dikejutkan dengan kemunculan seorang selebgram yang memiliki jutaan followers. Ia bernama Soari, yang mana sebenarnya ia telah meninggal dunia. Publik bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana bisa ia kembali muncul di hadapan mereka. Saat itu, Ari yang melakukan live streaming di akun Instagramnya meminta agar semua yang menonton untuk menyiapkan camilan, karena ia akan menceritakan bagaimana ia bisa sampai ke puncak popularitas hingga akhirnya kehidupannya berakhir dengan tragis. Ia juga akan mengungkapkan sisi gelap di balik dunia selebriti yang cukup mengerikan. Sebelumnya, Ari adalah sosok gadis yang berasal dari keluarga konglomerat kaya raya. Namun, sekarang keluarganya yang telah bangkrut membuat Ari hidup sebagai gadis biasa yang bekerja sebagai sales produk kecantikan, yang mana ia bekerja dengan upah pas-pasan. Kendati demikian, Ari tidak pernah malu dengan keadaannya, karena ia yakin roda kehidupan tidak selalu menjadikan ia seperti yang sekarang ini. Di sisi lain, Jongsun yang merupakan sahabat Ari begitu tertarik dengan kehidupan para influencer di media sosial. Ia selalu menyimak berita yang sedang hangat dibicarakan, seperti kasus Bini Mom dengan salah satu seorang influencer yang merupakan mantan sahabatnya sendiri. Bini Mom adalah seorang influencer yang cukup aktif berbisnis dan tergabung dalam sebuah perkumpulan bergengsi yang biasa dikenal dengan sebutan Gabin Society. Ternyata kasus pertengkaran Bini Mom membawa citra buruk pada perkumpulan mereka dan perlahan membuat Gabin Society mulai menjauhinya. Gabin Society adalah sebuah perkumpulan para influencer ternama yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Salah satunya yang paling dihormati adalah Sihyun. Ia seorang desainer fashion yang bergengsi. Meskipun ia tidak bermain sosial media, pengaruhnya begitu besar karena latar keluarganya yang sangat hebat. Suatu ketika, Ari mempromosikan produknya kepada para ART di rumah majikan mereka. Namun tiba-tiba sang majikan datang dan membuat Ari terpaksa bersembunyi. Saat itu ia terkejut karena ternyata ia baru menyadari bahwa rumah yang ia datangi adalah rumah Sihyun. Ari yang tidak sengaja melihat kehidupan dengan berbagai koleksinya yang mewah membuatnya tertarik untuk mengerti kehidupan para selebritis. Hingga suatu ketika, secara kebetulan Ari bertemu dengan teman sekolah lamanya bernama Minhee, yang mana ia sekarang menjadi influencer sukses dan tergabung dalam perkumpulan Gabin Society. Minhee mengira bahwa Ari semakin sukses, mengingat keluarganya yang sangat kaya. Ia tidak mengetahui bahwa sebenarnya Ari tengah bangkrut dan menjalani kehidupannya yang biasa-biasa saja. Kabar terakhir yang ia dengar, Ari berkuliah di salah satu universitas di Amerika Serikat. Sebenarnya, Ari tidak bermaksud menutupi keadaannya yang sulit. Namun sahabatnya Jongsun meminta Ari untuk tutup mulut agar tetap bisa berhubungan dengan Minhee, di mana Jongsun begitu penasaran dan sangat tertarik pada kehidupan para influencer. Kemudian Minhee mengundang Ari untuk datang ke pesta akhir pekan dengan maksud agar ia bisa menunjukkan kepada teman-temannya bahwa ia memiliki kenalan yang begitu hebat. Awalnya Ari menolak, namun ia teringat kenangan masa lalu di mana kehidupan Minhee begitu menyedihkan. Ia penasaran apa yang sebenarnya terjadi, sehingga teman lamanya itu bisa menjadi sukses seperti sekarang. Ari akhirnya membuat akun Instagramnya dan menerima undangan Minhee setelah berhubungan kembali melalui Instagram. Ari yang tidak memiliki gaun mewah memberanikan diri mengambil resiko dengan meminjam gaun di toko jahit milik ibunya, yang mana sebenarnya gaun tersebut adalah milik orang lain. Sesampainya di lokasi, Ari dikejutkan oleh seorang pria yang tiba-tiba mengagetkannya karena mengira Ari adalah temannya. Tampak jelas bahwa gaun itu adalah gaun langka yang tidak bisa dibeli oleh sembarangan orang. Di mana pria bernama Jun Kyung itu pernah membelikan gaun yang sama untuk seseorang. Ari yang kesal mengancam akan melaporkan pria itu. Kemudian Ari berlalu sebelum akhirnya ia disambut oleh Minhee saat masuk ke acara pesta. Namun ternyata pengetahuan Ari mengenai barang branded tidak sebanding dengan yang lain. Ia kebingungan saat para influencer menanyakan bagaimana bisa Ari mendapatkan gaun yang mewah dan sangat langka itu. Saat banyak pertanyaan yang membuatnya tersudut, akhirnya Ari mengakui bahwa ia memang pernah berkuliah di Universitas Yale Amerika Serikat, namun tidak selesai. Sehingga gelarnya hanya sebagai lulusan SMA saja.
Tentu saja hal itu membuat Min-hee terkejut. Namun tak sampai di situ. Keadaan menjadi kacau saat Binimo menyerebot masuk dan menyerang Min-hee karena berusaha membuangnya dari perkumpulan. Kemarahan Binimo juga dilandasi rasa kecewa. Setelah membesarkan nama Min-hee, ia justru mendapatkan balasan yang tidak pantas darinya. Disinilah Ari mengerti bagaimana Min-hee menjadi terkenal. Selama ini Min-hee mendekati para selebritis untuk meminjam ketenaran mereka dan terus menempel seperti parasit, agar mendapatkan kesempatan untuk menjadi bintang yang dikenal oleh banyak orang. Di sisi lain, siaran langsung yang dilakukan Ari menarik perhatian Gabin Society dan membuat mereka ketar-ketir. Karena takut Ari akan mengungkapkan rahasia besar yang selama ini mereka tutup-tutupi. Penonton Ari semakin banyak dan ia menanggapinya sesuai real time. Hal itu menunjukkan bahwa siaran langsung itu bukanlah rekayasa. Tentu saja Gabin Society tidak tinggal diam dan berusaha melacak keberadaan Ari. Begitu juga dengan aparat hukum di sana. Melalui siaran langsung, Ari melanjutkan ceritanya mengenai apa yang terjadi pada pesta malam itu. Di sana Ari mencoba menengahi pertengkaran dan mengingatkan Binimom yang sombong dan sangat arogan. Karena tidak terima, ia menyerang Ari hingga gaunnya terkena tumpahan angin. Bahkan Binimom terus menghina Ari sebagai wanita miskin. Namun Ari tidak peduli dan justru membalas Binimom dengan sebuah fakta. Ari berkata jika apa yang ia lakukan tidak akan mengubah apa. Bahkan hal itu justru menunjukkan pada publik siapa Binimom sebenarnya. Malam itu mengacaukan Binimom dan ia merasa hancur dan kehilangan reputasinya. Di sanalah ia resmi terbuang dari Gabin Society. Sementara itu, Ari terlihat sangat berkarisma saat pergi meninggalkan pesta dengan percaya diri. Keesokannya, Ari sangat terkejut mengetahui gaun mahal yang ia kenakan adalah milik Si-hyun. Harganya mencapai ratusan juta dalam rupiah. Ari dan ibunya sangat malu saat Si-hyun mengambil gaun bernoda itu. Namun Si-hyun justru menerima dengan baik dan berkata bahwa mereka tidak perlu membayar ganti rugi. Namun Ari yang tidak suka berhutang memberikan semua tabungannya dan berjanji akan membayar sisanya kelak. Tapi Si-hyun berkata bahwa ia sudah tidak pernah memakai gaun itu dan sudah seharusnya dibuang sejak lama. Namun ternyata di masa lalu gaun itu menyimpan sebuah kenangan indah. Hari-hari terus berlalu. Selepas pertengkaran dengan Binimom, Min-hee mendapat citra buruk dari sebagian orang. Bahkan pengikutnya berkurang cukup banyak. Kendati demikian, Si-hyun tetap mendukung Min-hee sebagai sesama Gabin Society. Anggota yang lain pun setuju agar nama baik komunitas tetap terjaga. Sementara itu, Ari mendapatkan ratusan pengikut hanya karena Min-hee mengikutinya. Bahkan pertengkarannya dengan Binimom menarik perhatian sebuah agensi terkemuka yang mengelola influencer. Perusahaan tersebut juga merupakan tempat yang membesarkan nama Min-hee. CEO perusahaan tersebut melihat potensi dalam diri Ari, sehingga ia berusaha menghubunginya. Namun Ari tidak tertarik dengan hal itu. Setelah Ari mengakui kehidupan sesungguhnya pada Min-hee, ia mengajak Ari untuk bergabung dengan siaran langsung bersama teman-temannya. Min-hee berusaha membantu Ari mempromosikan produk kecantikannya. Namun bukan tanpa alasan, Min-hee hanya sedang memperbaiki citranya setelah pertengkarannya dengan Binimom. Ia tidak mau disebut kacang lupa kulitnya. Dan saat itulah Ari menyadari bahwa Min-hee hanya sedang memanfaatkannya saja. Setelah siaran langsung, terjadilah pertengkaran di antara Ari dan Min-hee, yang mana ia merendahkan Ari karena status sosialnya yang sekarang. Bahkan Min-hee mengatakan Ari adalah seorang pecundang yang hanya menjadi sales lulusan SMA. Ternyata perkataan Min-hee begitu melukai perasaan Ari. Mengingat Min-hee yang bukan siapa-siapa bisa menjadi orang sukses, tentu hal itu membuat Ari merasa tidak nyaman. Ari menjelaskan bahwa kehidupan di dunia offline dan online tidaklah berbeda selagi masih ada manusia. Bagi sebagian orang, followers adalah kekuatan untuk mewujudkan ketenaran sehingga bisa menghasilkan uang. Namun di dunia selebriti ada hal yang tidak diketahui bagi sebagian orang, di mana influencer bisa membeli followers untuk menciptakan kekuatannya sendiri. Seperti halnya yang dilakukan oleh Min-hee. Namun tidak semudah itu, karena kualitas ditentukan seberapa banyak influencer yang menjadi pengikut di antara banyaknya followers. Tentunya akan sangat menentukan kelas sosial para influencer tersebut. Di sisi lain, Jun Kyung ternyata tertarik pada Ari sejak pertama kali ia melihatnya di pesta malam itu.
Tak disangka, demi bisa bertemu Ari, Jun Kyung sengaja menyerahkan diri ke kantor polisi karena dugaan pelecehan seksual yang ia lakukan saat pertama bertemu. Dengan begitu, Ari turut dipanggil dan akhirnya mereka bertemu kembali. Saat itu, Ari yang kesal meminta agar polisi menyelidiki kasusnya dengan serius. Di kemudian hari, penjualan produk kosmetik Ari begitu melejit setelah dipromosikan oleh Min Hee. Dan secara kebetulan, temannya juga mengunggah foto bersama Ari sehingga mengundang banyak perhatian. Tak disangka perlahan muncul banyak tawaran kerjasama melalui DM Instagramnya. Tentu saja hal itu membuat Ari tergerak untuk terjun ke dunia sosial media. Ia menemui Sung Hyuk, yaitu CEO perusahaan konsultan yang pernah menemuinya. Ari meminta saran sebelum akhirnya ia diajak untuk berdandan. Sung Hyuk memberitahu daya pikat sebenarnya sebagai influencer, di mana saat followersnya mencapai ribuan, bahkan jutaan, ia bisa mendapatkan sponsor, endorsement, dan exposure. Dengan dukungan yang tepat, Ari bisa menghasilkan uang miliaran rupiah per bulannya. Dan tentunya hal itu akan membuat hidup Ari semakin lebih mudah. Pada akhirnya, Ari menerima tawaran untuk bergabung dengan perusahaan tersebut. Min Hee marah atas keputusan itu. Namun ia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan untuk bekerja sama dengan Ari dan saling menguntungkan. Pada awalnya Ari mendapatkan ketenaran hanya karena Min Hee mengikutinya di Instagram. Namun sekarang ia terus mendapatkan followers dan membuktikan bahwa Ari memiliki daya tarik yang luar biasa. Sehingga dengan mudah ia bisa mendapatkan ribuan pengikut dalam waktu singkat. Ari memiliki ciri khas kecantikan yang natural dan gaya pakaian yang serba murah namun tetap terlihat fashionable, sehingga menciptakan tren tersendiri. Di antara pengikut Ari, terdapat akun bernama BBB Famous yang sepertinya memiliki maksud tersendiri dan berkaitan dengan kematiannya. Kehadiran Ari yang mulai tenar membuat Gabin Society merasa terancam sehingga membuat mereka membenci Ari. Namun lain halnya dengan Sihyun yang menerima Ari dengan baik. Ari menjadi semakin populer karena tampil apa adanya. Ia terlihat sederhana dan begitu tulus. Berbeda dengan Gabin Society yang selalu tampil dengan sempurna namun penuh dengan kepalsuan. Mereka terlihat ramah hanya di depan kamera saja. Padahal mereka hanya sekumpulan orang-orang egois yang bahkan tidak segan menyingkirkan temannya sendiri demi popularitas. Suatu ketika, Gabin Society mengundang Ari ke sebuah acara di mana Ari bisa menjual koleksi pakaiannya. Sihyun sebagai penyelenggara menyambutnya dengan baik. Tetapi Gabin Society yang lain mengejeknya dan mereka menghina pakaian Ari yang terlalu murah. Kemudian mereka menyuruhnya pergi. Ari yang terluka segera berlalu. Namun ia justru terjatuh dan membuatnya semakin malu karena menjadi bahan tontonan. Di saat yang tepat, Jun Kyung datang membantu Ari berdiri. Gabin Society begitu kesal melihatnya, karena Jun Kyung yang mereka idolakan justru berpihak kepada Ari. Bukan tanpa alasan, Jun Kyung adalah CEO tampan sebuah perusahaan kosmetik terkemuka. Ia juga berasal dari keluarga kaya raya yang semua orang menyukainya, termasuk para influencer papan atas. Saat itulah Ari baru mengetahui fakta mengejutkan tersebut. Setelah apa yang terjadi, Ari yang kesal mengunggah sebuah postingan yang berisikan caption untuk menyindir orang-orang Gabin Society, di mana mereka adalah orang-orang yang haus akan perhatian. Tak disangka, postingan Ari membuat para penggemar Gabin Society menghujatnya habis-habisan. Kendati demikian, banyak haters Gabin Society yang mulai berani menyuarakan pendapat yang sama dengan Ari. Sementara itu, Ari mulai mendapati banyak akun yang membencinya. Hal itu membuktikan para fans fanatik Gabin Society mulai bertindak untuk membela idola mereka. Di sisi lain, Ari berteman dengan akun anonim BBB Famous yang membantunya memperbaiki citranya di hadapan netizen. Setelah cukup lama berkomunikasi dengannya, BBB Famous mampu membuat orang-orang untuk tergerak dan menjadikan satu pemikiran dengan Ari. Orang-orang yang tidak menyukai Gabin Society mulai bermunculan dan mulai mendukung Ari, sehingga followersnya kini kembali bertambah. Di satu sisi, hubungan Jun Kyung dan Ari terus berlanjut. Ari mencabut tuntutannya karena tidak ingin lagi terlibat dengan Jun Kyung. Sementara Jun Kyung terus mendekati Ari dan secara terang-terangan mengakui bahwa ia menyukainya. Namun terlihat jelas bahwa Ari tidak menaruh perasaan apapun pada Jun Kyung. Meski begitu, Jun Kyung tetap menyukai Ari dan justru semakin penasaran dengannya. Bahkan Jun Kyung membuat akun Instagram hanya untuk mengikuti Ari.
Lambat laun Ari menjalani kehidupannya sebagai influencer. Ia juga digosipkan tengah dekat dengan Jun Kyung sehingga membuat Gabin Society semakin geram. Suatu ketika, perusahaan Jun Kyung merilis kosmetik baru dan mengundang para influencer untuk turut meramaikan acara launching tersebut. Minhee terkejut mengetahui bahwa Ari dibayar oleh perusahaan Jun Kyung untuk datang ke acara itu. Hal itu menunjukkan bahwa Ari adalah influencer yang lebih berkualitas dibandingkan dengannya. Ari tidak menyangka ia bisa berinteraksi dengan Yunwoo, yaitu artis yang sedang naik daun. Di sisi lain, Sehee, salah satu anggota Gabin Society, menyerang Yunwoo karena kesal telah mengabaikannya. Dan lebih tertarik pada Ari. Ia menghina Yunwoo dan merasa dirinya selalu benar. Bukan tanpa alasan, sikap arogannya tumbuh karena ia berasal dari keluarga terpandang. Ia juga seorang adik dari suami Si-hyun yang merupakan pengacara ternama yang cukup berkuasa di bidang hukum. Si-hyun yang melihat kekacauan tersebut segera melerai pertengkaran di saat orang-orang mulai memperhatikan tingkah adik iparnya itu. Kembali ke masa sekarang, Ari masih melakukan siaran langsung di hari kedua. Belum ada yang mengetahui keberadaan Ari dan bagaimana ia bisa kembali muncul. Bahkan kepolisian juga belum bisa menemukan alamat ID-nya sampai saat ini. Sementara itu, para Gabin Society turut melakukan siaran langsung untuk memberikan klarifikasi guna membantah perkataan Ari mengenai kehidupan mereka yang munafik. Mereka berpikir sudah sepantasnya Ari mati, karena ia telah menghilangkan nyawa seseorang. Ari membenarkan bahwa ia telah membunuh seseorang. Tentu hal itu semakin membuat netizen penasaran dan penontonnya kini semakin bertambah. Ari menceritakan bahwa hubungannya dengan Jun Kyung tidak berjalan lancar. Kehidupan mereka yang sangat bertolak belakang menjadi alasan Ari menolak ajakannya untuk berkencan. Jun Kyung terbiasa dilayani sejak lahir dan menganggap semua orang sama sepertinya. Jun Kyung merasa ia pantas untuk dilayani karena telah membayar pelayan dengan harga tinggi. Perkataan yang ia lontarkan seringkali membuat orang yang mendengarnya jadi salah paham tapi melihat Ari menolaknya justru membuat Jun Kyung semakin ingin memilikinya. Di sisi lain, Ari membuka bisnis baru bersama sahabatnya. Ia membuka merek sendiri dan menjual pakaian grosir. Berbekal pengetahuannya karena keluarganya pernah memiliki pabrik tekstil. Ari juga memiliki selera fashion yang bagus. Hal itu juga didukung oleh kehadiran Do Song yaitu adiknya, yang mana ia baru pulang wajib militer. Ia pandai menggunakan software editing sehingga mereka bisa menciptakan sebuah tim yang cukup profesional. Produk yang diberi nama Ari N mulai dikenal banyak orang dan Ari membuat bisnisnya berjalan cukup baik. Namun, sebuah masalah datang ketika Angela, salah satu member Gabin Society, mengundang Ari ke sebuah acara pesta dengan alasan ingin mengajaknya berdamai dengan member yang lainnya. Sebelumnya, Ari tak pernah menyangka ia akan diundang ke sebuah pesta obat-obatan terlarang. Sementara itu, Sehee yang hilang kendali mengambil foto bersama Ari dan memposting ke sosial medianya. Di sisi lain, Si-hyun bertemu dengan Jun Kyung. Ternyata dulunya mereka memiliki hubungan dekat dan pernah menjadi sepasang kekasih. Saat itu, Si-hyun terkejut melihat postingan Sehee dan bergegas menyusulnya. Di lain tempat, Tae-jun, suami Si-hyun, yaitu kakak Sehee, segera menutupi kekacauan yang terjadi dengan kekuasaannya. Mereka tiba di klub saat salah satu pengguna obat-obatan mengalami overdosis dan tidak sadarkan diri. Tae-jun menghentikan Ari yang mencoba melapor dan menutupi kekacauan dengan sangat rapi. Itu menunjukkan bahwa ini bukanlah pertama kalinya Gabin Society menutupi sesuatu. Sebenarnya, Si-hyun tidak bermaksud menutupi kasus tersebut. Namun Tae-jun justru mengancam Ari dengan memberinya imbalan jika ia mau merahasiakan apa yang telah terjadi. Ari yang merasa direndahkan menolak tawaran itu. Meskipun sebenarnya Ari tidak benar-benar ingin melaporkannya ke polisi. Hanya saja ia kesal jika diremehkan dan dibungkam seperti itu. Terlihat sikap Tae-jun tidak menunjukkan penyesalan apapun setelah menutupi keburukan keluarganya. Perbuatan Tae-jun tentu membuat Si-hyun dan Jun Kyung kecewa. Sementara Ari menyadari dengan memegang rahasia Gabin Society ia bisa mendapat keuntungan atau justru menjadi incaran. Seiring berjalannya waktu, bisnis Ari semakin berkembang dan ia menuju kesuksesan dengan caranya sendiri. Namun, Gabin Society berencana untuk menghancurkannya. Benar saja, tak butuh waktu lama bisnis Ari berada di ambang kehancuran.
Stok barang yang seharusnya ia kirim kepada para pembeli justru lebih dulu dicuri orang dan dijual dengan merek dagang lain, di mana sebenarnya Ari telah memesannya terlebih dulu. Hal itu membuatnya terpaksa menutup akun untuk sementara, dan ia berusaha mengembalikan dana para pembeli. Ternyata dalang di balik semua ini adalah Minhee dan Yuri. Ia adalah orang yang cukup berkuasa dalam ranah perdagangan tersebut. Beruntung akun anonim BBB Famous memberitahunya mengenai hal seputar dunia influencer. Dan dari sanalah Ari mendapat informasi mengenai latar belakang Yuri yang cukup mengejutkan. Di kemudian hari, Ari pergi menemui Yuri dan menantangnya bermain poker. Di sana ia berhasil mengungkapkan bahwa Yuri kerap menjual diri pada pria hidung belang. Serangan fakta itu menjadi bukti bahwa Ari tidak segan melawan orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Di satu sisi, keberuntungan berpihak pada Ari. Ia bertemu dengan Tuan Park, yaitu salah satu mantan pekerja ayahnya dulu. Sekarang ia tengah mengembangkan perusahaan tekstil miliknya dengan berbekal uang pesangonnya dulu. Kemudian sebagai balas budi, Tuan Park siap membantu Ari untuk mempertahankan bisnisnya. Berkat akun BBB Famous, Ari bisa memanfaatkan keadaan dengan menarik Angela ke sebuah hotel dan berpura-pura menjadi orang yang hendak memakai jasa ini. Tampaknya Angela kerap kali menjual diri kepada pria hidung belang tanpa sepengetahuan suami. Ari memanfaatkan rahasia itu sebagai bentuk balas dendam karena Angela pernah menyeretnya ke pesta obat-obatan terlarang malam itu. Sebagai jaminan tutup mulut, Ari mengambil undangan Angela ke acara Balmain, di mana itu adalah acara fashion show bergengsi di sebuah rumah model terkemuka. Ari melakukan hal itu demi bisa bertemu dengan Choi Bom, yaitu salah satu model dan desainer ternama. Tidak sia-sia, Choi Bom tertarik melihat gaya busana yang dikenakan Ari. Puncaknya, pertemuan itu membuat Ari mendapatkan dukungan merek dagangnya. Sekarang, Ari bisa memproduksi pakaiannya sendiri melalui tekstil Tuan Park, tanpa takut barangnya dicuri lagi. Bahkan, bisnisnya lebih sukses dari sebelumnya berkat nama besar Choi Bom yang memberi dorongan besar. Tidak hanya fashion, Ari mencoba bekerja sama dengan Jun Kyung, guna berkolaborasi dengan produk kosmetik miliknya. Keputusan itu membawa mereka pada hubungan yang lebih dalam. Perlahan, Ari membuka hati untuk Jun Kyung saat ia menunjukkan keseriusan. Roda kehidupan membawa Ari kepada puncak popularitas yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Kini, wajah Ari selalu terpampang di berbagai situs media sosial. Ia bahkan seringkali berada di karpet merah bersanding dengan para selebriti. Ari juga berhasil memindahkan keluarganya ke sebuah apartemen mewah. Bisnisnya terus berkembang pesat dan membuat Gabin Society merasa tidak aman. Ari yang seringkali mendapatkan endorsement tidak sembarangan menerimanya. Ia harus mencoba dulu produk tersebut sebelum diiklankan guna menjaga kualitas dan nilai jual. Tentu hal itu akan mengurangi pemasukannya dan pihak agensi. Namun Ari tidak peduli, karena sekarang uang bukanlah prioritasnya. Jongsun menyayangkan dan menawarkan untuk menggantikan iklan yang selama ini dia tolak. Tapi Ari melarang dan meminta Jongsun untuk fokus membesarkan bisnis mereka saja. Jongsun terlihat kecewa mendengar perkataan Ari yang tampak meremehkannya. Namun ia segera menyadari posisinya. Disinilah Ari terlihat mulai sombong karena merasa berada di puncak popularitas. Beberapa waktu kemudian, Ari datang ke sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh Si-hyun. Acara tersebut bertempat di Klub Aragon, di mana itu adalah tempat Se-hye membuat kekacauan dengan obat-obatan terlarangnya. Gabin Society juga hadir, tapi sekarang mereka bukan lagi pusat perhatian, karena Ari telah merebutnya. Gabin Society semakin menggerutu saat melihat model ternama yaitu Choi Bom begitu akrab dengan Ari. Mendengar mereka menghina di belakang, Ari tak tinggal diam dan membalas dengan mengatakan bahwa mereka sekarang berada di level yang berbeda. Se-hye yang kesal mengejarnya, namun ia justru terjatuh dan mempermalukan dirinya sendiri. Gaun sponsor yang dikenakan Ari terkena tumpahan anggur. Namun ia menjawab dengan seenaknya bisa membeli gaun tersebut sebagai ganti rugi. Di saat itulah Ari menyadari bahwa dirinya telah berubah menjadi pribadi yang sombong. Di lain tempat, korban overdosis dinyatakan meninggal dunia. Taejun mencarikan dokter untuk membuatnya bertahan hidup, tetapi ternyata gagal. Sehingga ia berusaha memanipulasi kematian itu sebagai tindakan bunuh diri. Sebenarnya dalam kasus ini, Taejun tidak bersalah.
Tapi cara yang dia gunakan untuk menutupi kesalahan adiknya adalah sebuah tindakan yang patut untuk disalahkan. Karena dirasa janggal, keluarga korban overdosis mempertanyakan penyebab kematian sebenarnya. Keributan di klub Aragon tidak terhindarkan dan tentunya akan menjadi batu sandungan bagi Taejun, yang mana ia sudah terbiasa menutupi tindak kejahatan selama ini. Junkyung mencoba menggali lebih dalam mengenai pria overdosis dan bagaimana Taejun memanipulasinya. Saat ia melaporkan kepada Si-hyun, terlihat Junkyung begitu peduli padanya. Junkyung berharap Si-hyun tidak menanggung semuanya sendiri. Bagaimanapun, Si-hyun adalah orang yang pernah sangat ia cintai. Dari sini kita tahu bahwa gaun yang tidak sengaja dirusak oleh Ari adalah gaun pemberian Junkyung untuk Si-hyun. Namun kesalahpahaman membuat mereka berpisah meskipun saat itu mereka masih saling mencintai. Kendati demikian, Junkyung sudah merelakan keadaan dan kini ia hanya mencintai Ari. Masalah kembali datang saat kasus kematian di klub Aragon terekspos ke publik. Berita itu membuat Gabin Society, Taejun, dan orang-orang yang terlibat untuk menutupi kasus tersebut menjadi khawatir. Tentu saja hal ini menjadi masalah bagi Ari, karena Taejun mulai mengincarnya. Ia mengira bahwa Arilah yang mengekspos kasus ini ke publik. Sementara Junkyung mencoba menyadarkan Taejun agar mengakui semua ini agar masalah tidak semakin besar. Junkyung melakukannya demi Ari. Namun sepertinya Taejun tidak memperdulikan perkataan Junkyung. Kini hubungan mereka sebagai rekan bisnis mulai terabaikan. Di sisi lain, Ari mendapatkan tawaran kerjasama untuk berkolaborasi dengan seorang selebgram Tiongkok bernama Zhang Wei. Meskipun pada awalnya ia ragu, Tuan Park meyakinkannya bahwa ini adalah sebuah kesempatan emas. Sehingga Ari menerima tawaran tersebut yang tampaknya cukup beresiko. Mereka berencana melakukan siaran langsung untuk mengiklankan produk milik Ari. Di tengah-tengah persiapan acara menyambut kolaborasi, Ari mengetahui bahwa berita kematian di klub Aragon menjadi trending topik. Tentu saja Ari terlibat karena fotonya ikut terekspos saat bersama Sehi. Akhirnya Ari menemui Si-hyun untuk membicarakan hal itu. Tetapi Si-hyun meminta untuk tidak ikut campur. Ia tidak ingin Ari terlibat dan membuat bisnisnya hancur. Karena bagaimanapun Ari tidak bersalah. Sekarang Ari dihadapkan dua pilihan. Antara memilih kebenaran atau mempertahankan bisnisnya dengan menutupi kebenaran tersebut. Pilihan yang sulit, namun itu menyadarkan Ari betapa banyak hal busuk yang secara tidak sadar sudah ia lakukan untuk meraih popularitas. Mulai dari pansos dengan selebriti papan atas, mencari-cari kesalahan sesama influencer demi mendapat keuntungan, bahkan ia membuat rencana untuk saling menjatuhkan. Dan pada puncaknya, kesuksesan yang sudah ia dapatkan membuatnya menjadi pribadi yang sombong. Ari yang menyadari itu mencoba untuk membangun kembali prinsipnya. Namun tiba-tiba ia melihat Jongsun sahabatnya justru sedang melakukan siaran langsung dan mengiklankan produk yang ia tolak. Ari melarang Jongsun karena tidak ingin mengiklankan produk dengan bumbu-bumbu kepalsuan. Namun Jongsun salah paham, menganggap Ari meremehkan usahanya untuk menjadi terkenal di media sosial. Ari semakin bimbang ketika polisi datang menemuinya guna menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di klub Aragon. Tapi Ari tidak langsung menjawabnya. Hingga acara kolaborasi dengan Zhang Wei dimulai, semuanya berjalan lancar. Bahkan acara tersebut sukses besar dan Ari berhasil menjual produknya hingga mencapai jutaan produk dalam waktu singkat. Namun pencapaian yang luar biasa itu justru membuat Ari semakin kalut, mengingat ia sedang berada dalam pilihan yang sulit. Pada akhirnya Ari membuat pernyataan mengenai apa yang ia lihat sebenarnya di klub Aragon pada malam itu. Ari melakukan itu atas dasar rasa simpatinya pada Si-hyun. Ari percaya bahwa Si-hyun orang yang baik, dan ia tidak ingin Si-hyun menanggung sendiri semua kekacauan yang terjadi. Faktanya, Si-hyun mengikuti perkumpulan Gabin Society hanya karena urusan bisnis dan keterkaitan adik ipar dalam komunitas tersebut. Sementara itu, Taejun mulai bertindak menggunakan kekuasaannya. Ia segera menutup laporan yang diberikan Ari kepada polisi. Namun akhirnya ia tahu bahwa sebenarnya yang mempublikasikan kematian di Aragon adalah Min-hee. Ia melakukan itu untuk menjatuhkan Ari dan Sehi. Semua menjadi masuk akal karena Min-hee tidak ikut dalam pesta obat-obatan terlarang malam itu. Dan ia juga tidak terlibat dalam semua kekacauan yang terjadi. Kini, yang Min-hee lakukan justru menjadi bumerang baginya.
karena ia harus berurusan dengan Taejun yang penuh problematik. Sementara itu, kesalahan terbesar Ari adalah mengabaikan akun BBB Famous. Meskipun Ari tidak sengaja melakukannya karena ia sempat menutup akun untuk sementara, BBB Famous merasa Ari telah membuangnya, dan sekarang akun tersebut berusaha untuk menjatuhkan Ari. Ia menghubungi Sehi agar bisa melobi Gabin Society guna menyusun rencana untuk balas dendam. Akun anonim itu kemudian membeberkan semua percakapannya dengan Ari yang akhirnya dimanipulasi oleh Minhee. Ia membuat percakapan tersebut seolah menunjukkan Ari adalah influencer munafik yang penuh dengan kepalsuan. Sementara Ari membuat klarifikasi, Minhee tiba-tiba melakukan siaran langsung. Ia berkata bahwa kasus kematian di klub Aragon adalah rekayasa yang ia buat, yang mana itu ia lakukan karena diancam oleh Ari. Semua yang Minhee katakan adalah bagian dari rencana Taejun untuk mengubur kasusnya. Sebelumnya ia menemui Minhee dan mengancam akan menjebloskannya ke penjara atas tuduhan penyebaran berita hoax. Terlebih suaminya juga memiliki bisnis ilegal. Sebagai gantinya, Taejun menyuruh Minhee untuk membuat pengakuan palsu dan melimpahkan semua kesalahan kepada Ari. Dengan begitu, kasus kematian di klub Aragon akan dianggap sebagai berita hoax dan Minhee tidak akan disalahkan karena media menganggap Ari adalah dalang di balik semua itu. Pada puncaknya, banyak haters bermunculan dan mulai menyerang Ari melalui media online. Ia dianggap sebagai influencer pecundang yang penuh dengan kemunafikan. Di sisi lain, Sihyun yang akhirnya mengetahui penyebab kekacauan yang terjadi adalah Taejun tidak bisa berbuat banyak. Beruntung, Junkyung datang dengan gugatan. Ia mengambil langkah besar melaporkan Taejun untuk melindungi Ari, di mana ia akan menjadi saksi atas kasus kejahatan yang dilakukan Taejun. Tindakan itu mendapatkan dukungan dari Sihyun yang memutuskan untuk membela Ari bersamanya. Namun masalah kembali datang ketika banyak pengembalian produk dari para pembeli yang memboikot merek dagang milik Ari karena skandal yang terjadi. Jutaan produk dipertaruhkan dalam masalah ini. Dampaknya Ari berada di ambang kebangkrutan. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, Junkyung mengirim pesan kepada Ari. Ia mengatakan bahwa kekacauan ini akan segera berakhir. Namun sayang di tengah perjalanan ia justru mengalami sebuah kecelakaan yang membuatnya terluka parah dan berakhir koma di rumah sakit. Sudah bisa dipastikan Taejun adalah dalang di balik kecelakaan itu, di mana ia tidak ingin kejahatannya terungkap. Di sisi lain, Dusong yang ahli di bidang IT berhasil mengungkap akun kebencian yang selama ini menyakiti kakaknya. Banyak orang yang tertangkap, namun satu yang membuat Ari begitu terpukul, yaitu Jongsun sahabat baiknya. Ia menjadi salah satu orang yang menyudutkan dan mengkhianati Ari. Ujian terus datang menghampiri ketika Ari mendengar kabar kecelakaan yang menimpa Junkyung. Hatinya begitu hancur mengetahui keadaannya yang mungkin hanya memiliki sedikit harapan untuk bertahan hidup. Penyesalan terus menghantui Ari karena selama ini ia terus mengabaikan Junkyung. Dalam situasi yang menyedihkan, Ari akhirnya menyatakan cintanya. Seiring berjalannya waktu, Tuan Park yang merasa bersalah karena mendorong Ari ke dalam bisnis yang beresiko, memutuskan untuk mengakhiri hidup dan meninggalkan semua tanggung jawabnya. Namun, orang-orang justru mengira bahwa kematian Tuan Park disebabkan oleh tekanan yang diberikan oleh Ari, dan mereka menyalahkannya. Di titik inilah Ari berada di ambang kehancuran. Ia menjadi orang yang paling dibenci di dunia internet. Roda kehidupannya berputar kembali pada keadaan yang menyedihkan. Ia menyalahkan diri sendiri dan berpikir seandainya ia tak pernah mengikuti egonya untuk menjadi terkenal, mungkin semua kekacauan ini tidak akan terjadi. Kehancuran Ari adalah sebuah kemenangan bagi Gabin Society. Namun berbeda dengan Sihyun, ia tetap menghadapi masalahnya. Sihyun berupaya untuk melepaskan diri dari keterlibatannya dengan Taejun dan mengajukan gugatan cerai. Namun Taejun menolak, berkata bahwa selama ini ia telah menutupi kasus korupsi ayahnya sebagai politis dan ia akan mengungkapkan kasus itu jika Sihyun ingin bercerai. Sihyun tak peduli karena menganggap sudah waktunya ia harus lebih mengutamakan dirinya sendiri. Sementara Ari yang tidak sanggup menanggung bebannya, ia memutuskan untuk mengakhiri hidup. Beruntung Sihyun mencegah hal itu dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Sihyun berkata bahwa tidak seharusnya Ari menanggung semuanya sendiri, sebab orang yang patut disalahkan juga harus bertanggung jawab atas pilihannya.
Sayangnya, Ari tetap mengakhiri hidup dengan menenggelamkan dirinya di dalam mobil ke dasar sungai. Sejak saat itu, Ari secara resmi dinyatakan meninggal dunia. Begitulah kisah bagaimana hidupnya berakhir dengan tragis. Kembali ke masa sekarang, hari-hari terus berlanjut dan Ari masih terus melakukan siaran langsung. Kemunculannya setelah berbulan-bulan dinyatakan meninggal dunia, membuat semua orang semakin bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka begitu antusias mendengar konspirasi yang Ari ungkapkan dalam siarannya. Semua kebusukan mengenai Gabin Society dan juga Taejun dalam menutupi tindak kejahatan telah ia ceritakan kepada publik. Tentu saja media ikut menyorot dan membuat netizen mendesak aparat hukum untuk memberi kejelasan serta menyelidikinya. Namun pihak kepolisian tidak bisa begitu saja menyelidiki kasus yang diungkapkan oleh Ari. Karena secara teknis Ari adalah orang yang sudah dinyatakan meninggal dunia. Tentu saja kesaksiannya dianggap tidak sah. Tapi salah satu detektif pernah menerima laporan dari Ari mengenai kasus di klub Aragon yang saat itu ditutupi oleh Taejun. Laporan tersebut dianggap sah karena dibuat ketika Ari masih hidup. Sehingga polisi dapat menyelidiki kembali kasus kejahatan yang dilakukan oleh Taejun. Di waktu yang sama, lokasi Ari berhasil ditemukan oleh unit kejahatan cyber. Kabar tersebut dengan cepat tersebar hingga sampai ke telinga Jun Kyung yang ternyata berhasil bertahan hidup. Ia lebih dulu tiba di tempat Ari melakukan siaran langsung, berharap akan bertemu kembali dengan pujaan hatinya. Tapi hal yang mengejutkan membuatnya kecewa. Wanita di hadapannya bukanlah Ari, melainkan Jongsun yang menggunakan teknologi untuk membuat kemiripan wajah dengan Ari, sehingga ia bisa melakukan siaran langsung sebagai Ari secara real time. Ia melakukan semua ini untuk menebus kesalahannya kepada Ari. Alasan Jongsun menghujat Ari di media sosial karena didasari rasa cemburu. Melihat sahabatnya sukses membuatnya iri, dan kebencian mulai muncul ketika ia menganggap Ari meremehkannya. Saat itu, ia membuat akun untuk menyudutkan Ari melalui Instagramnya. Namun pada akhirnya Jongsun menyesali perbuatannya. Dalam melakukan siaran langsung, ia tidak sendiri. Dusong yang ahli di bidang IT ikut menyiapkan semuanya, sehingga polisi sempat kesulitan untuk melacak alamat siaran langsung tersebut. Jongsun dan Dusong menyerahkan diri ke kantor polisi karena kegaduhan yang terjadi. Menurut pengakuannya, mereka melakukan semua atas permintaan terakhir Ari sebelum ia mengakhiri hidup. Meskipun mobilnya berhasil ditemukan, namun jasadnya belum ditemukan hingga saat ini. Misi mereka dalam mengungkap kebenaran telah berhasil. Dan hal itu sangat membantu polisi untuk menangkap Taejun. Sementara itu, Gabin Society berakhir dengan kehancuran. Sehee ditangkap karena kasus obat-obatan terlarang dan keterlibatannya dalam kasus kematian di klub Aragon. Min-hee yang bangkrut mencoba kabur dengan suaminya. Sementara Angela diusir oleh suaminya karena kecewa setelah mengetahui ia kerap kali menjual diri. Sedangkan member yang lain menghilang dari dunia internet bagaikan ditelan bumi. Di sisi lain, Taejun masih terus berusaha meloloskan diri dari tuntutannya. Tetapi, Jun Kyung tidak tinggal diam. Sebelumnya, ia sudah menyiapkan rencana untuk menjatuhkan Taejun dengan cara membuat kaki tangannya berkhianat. Pada akhirnya, tidak ada jalan lain selain menerima kenyataan bahwa ia akan menjalani sisa hidupnya di penjara. Setelah semua berlalu, akun anonim BBB Famous merasa gelisah setelah melihat siaran langsung yang dilakukan Ari. Ternyata ia adalah seorang pegawai di salon pijat mewah yang sering dikunjungi Gabin Society. Di sanalah ia mendapatkan informasi yang akhirnya digunakan untuk menjatuhkan mereka. Nama aslinya adalah Sonyeong. Motif dia melakukan kegaduhan itu adalah rasa iri, karena ia hanya seorang gadis miskin yang merasa muak dengan kehidupan para selebriti di mana mereka sering memperlakukannya dengan dan tidak menghargainya di tempat ia bekerja. Sonyeong gelisah karena ia berperan penting dalam kehancuran hidup Ari. Dan lebih mengejutkannya, siaran langsung yang Ari lakukan adalah bagian dari rencana untuk melacak pemilik akun misterius itu. Tak disangka, Sonyeong berhasil ditemukan oleh Ari sendiri yang ternyata masih hidup. Sonyeong yang panik berusaha kabur dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi kemudian gagal dan ia berhasil ditangkap. Selama ini, Ari bekerja sama dengan Si-hyun untuk merencanakan pembalasan secara diam-diam. Si-hyun memberi dukungan penuh padanya. Ia juga berhasil menceraikan Taejun dan kembali menata hidupnya. Sementara Jun Kyung begitu bahagia mengetahui Ari masih hidup.
dan mereka kembali bersama. Di sisi lain, Jongsun dan Dusong dibebaskan. Faktanya mereka sudah mengetahui semua rencana dari awal, dan orang yang terakhir diberitahu adalah Ibu Ari. Karena ia tidak bisa menjaga rahasia. Setelah semua berlalu, Ari kembali menjalani kehidupannya sebagai gadis biasa. Dan ia meninggalkan gaya hidup mewahnya sebagai influencer. Meskipun banyak yang mendukung dan menunggu kehadirannya di media sosial, Ari yakin jika semua itu hanyalah fiktif belaka. Yang tidak akan sama jika dilihat dari kehidupan nyata. Sebab semua dukungan itu bisa berubah menjadi hujatan dan hinaan hanya karena percikan kebohongan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagi Ari, kehidupan nyata lebih indah untuk dijalani, meskipun akan ada goresan masalah yang ada di hadapannya.